A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, senang rasanya berjumpa kembali dengan sahabat-sahabatku, saudaraku yang seiman, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Nah, seperti pembicaraan kita yang terakhir, kita akan membahas masalah azan, sehingga kita mengerti dan memahami kenapa adanya azan, dan azan ini ditujukan kepada siapa dan apa yang akan kita peroleh. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, di dalam azan, kalau kita memahami dan merenungkan daripada seruan azan, yaitu ayalal sholat, ayalal falah, marilah kita sholat dan marilah kita memperoleh kejayaan atau kemenangan. Nah, di sini diajak adalah orang yang untuk sholat, yaitu menghimbau kepada orang yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi sholat ini ditujukan untuk orang-orang yang beragama Islam. Di luar daripada agama Islam tidak ada perintah, tidak ada ajakan untuk sholat. Kenapa umat Islam diajak untuk sholat? Kenapa? Karena umat Islam ini diajak untuk memperoleh kejayaan, untuk memperoleh kemenangan. Nah, pertanyaannya, kejayaan yang mana? Kemenangan yang mana yang diajak oleh Allah, oleh nabinya? Yaitu Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan yang mana yang diperoleh? Kemenangan mana yang diperoleh? Kemenangan di dunia kah atau kemenangan di akhirat? Nah, ini harus kita pahami. Kenapa kita diajak untuk sholat? Untuk memperoleh kejayaan atau untuk memperoleh kemenangan. Kemenangan yang mana? Kejayaan yang mana? Kejayaan di dunia atau kejayaan di akhirat? Hidup setelah kematian. Yang mana? Nah, di sini harus kita memahami, wahai sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Nah, kejayaan di sini bukan karena saudara mempunyai kedudukan yang tinggi. Kejayaan di sini bukan berarti saudara memperoleh pendidikan yang tinggi. Kejayaan atau kemenangan di sini bukan berarti saudara memperoleh kekayaan yang melimpah. Kejayaan di sini, kemenangan di sini bukan berarti saudara memperoleh pengikut yang banyak. Bukan itu. Kemenangan di sini. Jangan saudara berpikir bahwa kemenangan di sini adalah kemenangan di akhirat. Tidak ada kemenangan di akhirat. Yang ada kemenangan itu adalah di dunia. Makanya di dunia ini ada dua hal dalam hal kemenangan, yaitu satu, memperoleh dunia dan seisinya. Yang kedua, memperoleh nikmat yang Allah berikan di dalam surganya.
Nah, di sini yang di sudut pandang daripada agama Islam, kejayaan atau kemenangan di sini adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalam kita. Termasuk ke dalam golongan yang husnul khotimah, bukan dalam golongan su'ul khotimah. Inilah kemenangan. Kalau di akhirat tidak ada yang disebut kemenangan. Di akhirat tidak ada yang namanya untuk beramal. Beramal itu dilaksanakan di dunia. Ya. Bagi umat Islam, kemenangan itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah kemenangan bagi umat yang beragama Islam. Nah, untuk memperoleh hal ini bukan hal yang mudah. Bukan hanya ucapan lisan. Ini perlu bimbingan dan perlu pendalaman sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, karena banyak orang mengajarkan yang namanya makrifat. Nah, banyak di media sosial orang mengajarkan ilmu makrifat. Tapi kenyataannya ilmu makrifat yang diajarkan jauh daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sahabatku, saudaraku sudah mengetahui bahwa kita yang beragama Islam memperoleh kemenangan di dunia ini dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena Allah yang menjamin sahabatku, saudaraku masuk ke dalam jannahnya Allah. Kalau sudah Allah yang menjamin, apalagi? Kalau ditawarkan dunia dan seisinya untuk sahabatku, untuk saudaraku, sahabat akan tolak. Karena sahabatku, saudaraku pasti berpikir dengan akal sehat bahwa kesenangan yang diperoleh di dunia akan ditinggalkan. Kesenangan yang sesaat. Tapi kesenangan yang didapat setelah hidup mengalami kematian itu adalah kesenangan yang abadi. Itulah yang dimulainya hidup sebenar-benarnya hidup. Karena tidak ada lagi mengalami kematian. Kalau senang setelah hidup setelah kematian, maka kesenangan itu adalah untuk selama-lamanya. Kalau penderitaan yang kita dapat hidup setelah kematian, maka penderitaan yang selama-lamanya. Oh Pak, menurut agama kita Pak, ada umat Islam ini akan keluar dari api neraka tersebut. Benar, benar sekali. Tapi tidak semua orang beragama Islam yang akan keluar dari api nerakanya Allah. Telah saya terangkan pada video-video sebelumnya. Nah, salah satunya adalah orang yang mati bunuh diri. Nah, sudah saya jelaskan juga kan. Nah, disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku, sahabat saudara diajak untuk sholat, untuk mengerjakan sholat, untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh kejayaan. Kemenangan di sini, kejayaan di sini adalah di saat akhir kalam sahabatku, saudaraku, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, inilah orang-orang yang disebut kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti channel Renungan Kehidupan, semoga Allah memberikan hidayah kepada sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, memahami akan agama Islam ini. Karena agama Islam ini bukan agama yang diajak-ajak. Karena agama Islam ini bukan agama yang merayu-rayu.
Agama Islam ini bukan agama yang memaksakan. Tidak. Agama Islam ini adalah agama kesadaran masing-masing untuk memeluk agama Islam. Itu yang disebut hidayah. Petunjuk dari Allah ke jalan yang benar. Nah, kalau kita menggunakan logika akal sehat, dunia berbanding lurus dengan akhirat. Ada kesenangan hidup di dunia, maka akan ada kesenangan hidup setelah kematian. Ada kesengsaraan hidup di dunia, maka ada kesengsaraan setelah hidup mengalami kematian. Semoga sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti channel Renungan Kehidupan ini, selalu menggunakan pikiran dan merenungkan mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang benar, mana yang salah. Dan bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita agar Allah memulihkan kesehatannya, memulihkannya seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.